katanya kalau ASI itu ini ya terbebas dari kanker gitu ya. Oke. Aku ASI tuh 2 tahun lebih. Nyusuin. Iya. Oke. Bapaknya juga. Ya maaf. Gak apa-apa. Namanya orang bercanda kan gak apa-apa. Iya anaknya. Terus bapaknya Iya. aku ya. Kok ada benjolan gitu. Dokternya bilang kalau ini harus diangkat. Ini aku belum pernah buka ini yang kayak gini nih. Gak usah dibuka. Maksudnya Jangan. aku belum pernah speak up. Terus akhirnya ada momen yang guntingin rambutku gitu. Terus? Itu pas digunting keluar dari kamar mandi itu bagus ya nggak? Rambutnya mama bagus nggak? Aku padahal nang hatiku rasanya kudu nangis. Anu dong kepikiran mengakhiri semuanya gitu misalnya. Ya ada. Menyerah gitu. Nyerah. Terus denger The Massive nyanyi. Salah musik. Jangan menyerah. Salah. The Massive ini juga bercanda, Mbak. ya, Mas oke. teh ngomong. Kapan iki mari? Nanti tuwek lho. Ojo kapan rabi? Ojo kan wis tuwek lho. Kator kan ya tuwek. Skripsimu lho marekno. Ojo. Selamat datang di Podcast Exit. Kembali lagi di Podcast Exit. Masa lalu milik kita. Podcast yang sudah tidak mau lagi berada di kasta bawah. Yo, Widih. mendekati peringkat Liga Champion. Gokil. Big Four kan Liga Big Champion Four, kan. ini Mendekati. 12 besar se-Indonesia, Bro. Dan terima kasih, ini adalah momen-momen Ultras Buntu keluar dari tanah untuk menunjukkan eksistensinya. Wis. Gendeng. Wis anu gak takiyah ngono ya. Iya. Wis gak isin-isin ngono ya. Langsung muncul Ayo, semua Ultras Buntu. iki Mantap. aku. Ternyata banyak orang buntu di sekitar kita. Mantap. Dan juga selamat hari Jumat teman-teman. Jangan lupa Jumatan. Oh, sudah kelewat ya? Sudah selesai. Ya. Dan jangan lupa tonton juga di Spotify anjing. Oh ya, tontonnya di Spotify aja. Kalau YouTube ya enggak, pertanyaannya kenapa upload YouTube nih jalur Spotify. Iya, maksudnya tetap di setel ning Spotify gak usah dirungokno di jarno ngono lho. Oh. Ben vote time ada nang. Oh iya, boleh. Jadi kita utamanya ada di platform Spotify, bukan YouTube maupun yang lain-lain ya teman-teman. Tuh, dijelaskan YouTube itu untuk ini merambah teman-teman yang HP-nya gak kuat buat install Spotify. Gitu. Sulit kan? Bener. Tapi teman-teman yang baru install Spotify cuman info aja bisa diinstal dan diatur pakai settingan bahasa Indonesia. Jadi nggak usah minder buat install Spotify. Bener. Bisa. Aduh. Oke, exactly. Exactly baby. Hari ini adalah episode hari Jumat. Sebelum itu saya mau mengumumkan ke Ultras Buntu semuanya bahwasanya kita punya grup Telegram. Nah, yang dimana teman-teman bisa mendaftar, klik link di bio. Itu langsung nanti tembus ke Telegram Podcast Exit, dimana kalian akan berkumpul dengan Ultras Buntu dimanapun berada. Betul. Akan sharing di sana, curhat di sana. Siapa tahu nanti solusinya tidak harus dibacakan di sini, tapi di grup itu sendiri sudah ada yang menjawab. Itu. Oke lah kalau begitu. Tapi di grup itu disclaimer Mas Firza belum masuk ke grup itu. Sudah masuk tapi pakai nama lain. belum. Iya. Belum menanggapi. Sudah masuk karena jujur Telegramku tak kayak langganan bokep. Jadi nek misalnya pakai namaku asli dan spesifiknya bokep cebol ya maksudnya. Memang. Ada suka BFB. Apa itu? Ya BFC. Apa itu? Cebol. Oke. Siap kalau gitu. Ini episode hari Jumat. Pastinya teman-teman penasarannya enggak? Wah, lebih banyak nih ya kan. Setiap hari Jumat itu selalu penasaran isinya apa ya, sopo iki. Meskipun sudah ada di teasernya. Benar. Ini narasumber kita hari ini tuh asli Surabaya ya. Asli Surabaya. Dia punya senyum tuh manis. Anjay. Manis-manis gula batu. Anjay. Hai, apakah kamu mencintaiku? Oh, pantun bang. Chemistry-nya bang. Pantun. Punya senyum semanis itu. Rambut ikal, hitam bersemai. Anjay. Nah, bintang tamu selanjutnya. Mana?
Mana kelanjutannya? Apa emang? Harusnya ada nadanya itu harus ada punchline-nya. Apa punchline-nya? Memang nggak ada. Bajingan Emang premis. nggak niat pantun. Memang premis tok, Orang ya. tuh kan ada yang pengen niatnya pantun, ada yang nggak niat pantun. Ya Oke. udah nggak usah terlalu dipaksa. Ya udah. Oke. Ini kita hari ini kedatangan narasumber. Wah, ini parasnya cantik tapi masa lalunya tidak secantik parasnya. Wonder Woman bagiku. Wow. Kalau dari data riset tuh nggak tahu kalau ini salah ya risetnya ya. Lucu banget nih. Kalau risetnya salah tak tendang kepalamu, Bella. Langsung aja tepuk tangan untuk Bibi. Bebe. Wih, senyumnya kayak sinden. Nama panjangnya VVIP. Akses pejabat dong. Apa kabar Mbak Vivi? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Boleh agak dekat. Oke, dibilangin. Mbak Vivi ini asli Surabaya Mbak ya? Asli Surabaya tapi tinggal lahirnya nggak di Surabaya. Lahirnya di Numpang mana? lahir di Kalimantan. Gitu. Kalimantan mana lebih Kalimantan Selatan di Tabalong. Kalsel. Oh namanya bahkan nama Tabalong. kotanya aku nggak kenal Tabalong. Tabalong. Oke, di sana sampai SMP SMP pindah ke Surabaya. Oh. SMP kelas 1. Tinggal di sini sama orang tua. Iya, sama orang tua. Oh, pindah Boyongan. Iya, kerja di sini ayahku waktu itu. Ayah kerja apa kok pindah-pindah? Enggak pindah sih, cuman dia ada kayak ngurusin proyek di PT, disebutin gak ini? Enggak ya, enggak usah ya. Usah, di daerah Perak lah. Oh, Pokoknya daerah kontraktor Perak. situ. Makanya rumahmu kenjeran. Enggak juga ya, Kang Ngaruh. Iya sih, ya wes lah Dekat yang kan? gitu. Kan Iya sih. dekat. Jauh-jauh. Iya, enggak jauh-jauh. Iya. Gitu. Oh. Gitu. Surabaya keren nggak? Gak enak. Ini langsung kita ngomongin aja ya. Ini berdasarkan tadi teman-teman riset. Oke. Mbak Vivi ini katanya surveyor. Oh, Surveyor, oke. Sensus penduduk. Bukan surveyor. Apa namanya? Survivor. Survivor. Nah. Survivor kanker benar. Iya, benar. Tahun berapa itu, Mbak? Tahun 2020 itu pas pandemi. Covid ya. Iya, awal mula itu. Maksudnya? Ya pas pandemi itu aku udah divonis kanker. Jadi nggak ada pertama kali nggak boleh jenguk di rumah sakit. Pertama kali nggak boleh. Iya itu pokoknya kalau di rumah sakit udah nggak boleh jenguk-jenguk. Oh iya. Itu pas aku barusan di operasi yang kedua kali. Wah, makin sempit kayak suaraku. Begitu. Tapi aman nggak cerita ini? Aman. Itu kan aku kebayang ya Mbak Vivi ya. Maksudnya kita Coba disediakan lepek dong ini. buat apa? Nangis kalau nangis. Nggak nangis tisu goblok. Ya sekalian. Beda di dua ya. Lepek Iya. aja. Dari masuk lepek. Iya. Panas, air matanya panas. Sekalian. Kayak lepek ya. Kita Celi. dai. Apa namanya itu kan aku mengerti tuh kondisinya ya. Kita benar-benar stres. Sebelumnya kerja. Aku punya usaha, ada catering di rumah. Aduh, catering nggak jalan. Aku yang masak juga, aku yang ngurusin semua. Oke, Serabutan biasa. Hilang Gak kelem semua. rugi soalnya. Iya. Cimehong temen ya. Cimehong versi apa? Betul. Islam. Kaget lo. Cimehong versi Emang Arab. Cimehong enggak Islam? Enggak Loh, kayak. bener. Oh iya sih. Iya. Kan Ada babi. nyanyi-nyanyi. Ada nyanyi-nyanyi anjing tebak indah nyanyi-nyanyi ya Islam. Enggak, dia itu ada nyanyi Tuhan Yesus apa gitu loh. Tidak berubah, tidak berubah. Itu kan kondisinya ya Mbak ya. Benar-benar pekerjaan hancur semuanya. Iya. Iya kan? Tapi Terus- tuh malah aku rame-ramenya loh. Oh iya ya. Lagi rame-ramenya. Jadi bisnis kuliner waktu itu lagi rame-ramenya. Maksudnya Oke. mereka lebih seneng pesan online ya Iya, daripada benar. ke tempat gitu loh, apa kayak dine in gitu. Iya takut lah ya. Iya. Tapi itu justru naik-naiknya. Iya, tapi aku kasih jeda pas aku lagi treatment gitu, udah stop dulu ya sampai berapa hari gitu. Oke. Pertama kali ciri-cirinya apa sih Mbak orang kanker tuh? Sebenarnya nggak ada ciri-ciri ya. Waduh. Itu aku kan lagi nyusuin, Oke. Jadi kan orang bilangnya kalau Ada ininya ASI itu nggak ada turunan, nggak ada ini. Katanya kalau ASI itu ini ya apa terbebas dari kanker gitu ya. Oke. Aku ASI tuh 2 tahun lebih. Nyusuin. Iya. Oke. Bapaknya juga.
Iya maaf, nggak apa-apa. Namanya orang bercanda kan nggak apa-apa. Nggak apa-apa toh Pak. Kaget tuh bapaknya juga kayak langsung dia kayaknya dia waktu ngobrol tuh kan kebayang. Iya. Si anaknya terus bapaknya Iya. aku ya. Iya Terus benar. makanya keceplosan bapaknya juga. Anak kering-kering nih loh. Waktu ketawa tadi. Akhirnya refleks minta kok. Maksudnya minta bagaimana petunjuk kanker ini Oke. gitu loh. Oke. Kalau ciri-ciri tuh nggak ada, Nggak ada ya, Mbak? nggak ada. Cuman aku karena kan anakku yang kedua itu kan cowok, jadi tingkai wes kalau Banyak. ngidul gitu loh Oke. Mas. Terus akhirnya baru tahu kalau kok ada benjolan gitu. Di? Ada dong tak tunjuk ya. Enggak. Enggak Dan ini di nek kok kayak Enggak, bertanya Mas- sekali. Memang pertanyaannya Mas Firza ini tulus ya Iya, kan. cuman Apakah benjolannya di tiroid ya kan atau di bagian mana? Iya. Ya, Tapi Mbak Tapi boleh menjawab, boleh enggak? Iya. Mbak Vivi itu masuk harurek loh. Oh, payudara. Iya. Oh, kankernya payudara. Iya. Oke. Gitu. Terus akhirnya aku cerita kan, biasalah kalau cerita Ada sama ibu. benjolan dulu tiba-tiba. Iya. Terus sampean mikirnya apa awalnya? Mungkin Ya karena kan aku ASI, takutnya mungkin Iya sih. apa inilah Iya, iya, atau ASI sing ada yang mengendap itu loh. menggumpal Oh, atau iya, apa iya. gitu. Enggak seberapa panik ya. Terus? Cuman bilang sama aku cerita sama ibuku kan aku LDM sama suamiku. LDM. Long distance marriage. Oh, oke. Begitu, Sampai jadi- di Surabaya, suami di Bulak Bandai. Sejauh apa? Ya enggak. Pokoknya jauh lah, dia jarang ketemu pokoknya Mas. Oke. Jarang ketemu. Terus pas waktu itu aku bilang sih, ini kenapa ya gini-gini. Ya wes lah nanti di check up Periksa, lagi, diperiksa gitu. Terus ada momen aku lagi pijet nih. Oke. Pijet ya. Oke. Iya, Kamu Iya. paham. Aku pikir positif. Iya. Pijet beneran Jangan bukan senyum. di kimochi Kalau mulai kamu tamu. senyum, jadinya aku ikut tersenyum. Itu aku pijat, langgananku itu dia suaminya juga kanker, tapi dia kanker lidah, tapi udah nggak ada. Dia tuh setiap pijat itu selalu ngomong, selalu cerita. Oke, kepikiran lah. Terus aku pijat kan, terus aku cerita, Bu ini aku kok gini ya gitu. Langsung dia menjudge, Mbak kayaknya kamu harus ke ini aja deh, ke rumah sakit apa sih yang di daerah Kayun atau apa. Langsung dia ngomong ke kanker, kan aku tersinggung toh. Oke, Gitu. awalnya terus akhirnya. Lalu aku pikir, aku udah kesal sama orang itu, yo jangan disamain lah gitu. Pas aku kontrol, dimarahin sama dokternya. Ini udah gede gini, ini udah lama. Enggak dok, ini baru semingguan, aku bilang gitu. Enggak, ini udah lama, aku dimarah-marahin gitu. Akhirnya dirujuk. Diagnosa pertamanya sih tumor. Oke. Gitu, tumor. Terus akhirnya aku diambil kan, tumornya tuh jadi segede gini nih, sebakso. Oke. Pentol. Iya. Diameter 5 gituan lah. Oke. Nah, itu diambil, pas diambil itu dibelah kan. Aku masih waktu divonis masih mikirnya ya untungnya masih tumor gitu, masih biasa wong Jawa kan mesti ono Alhamdulillah, untungnya gitu ya toh. Selamat kok kan ya. tumor gitu ya. Gitu. Pas dibelah ternyata ada sel-sel ganas itu. Oke. Begitu. Terus akhirnya Biopsi dulu atau gimana waktu Iya, itu? biopsi segala macam, terus diambil kan tumornya itu, diambil, dibelah seminggu ke depan, kontrol jahitan itu kan. Aku masih mikir oh aman lah gitu. Jawa tisu ya. Boleh. Nggak apa-apa Mbak. Monggo. Mau ngambil Iya. risolus. Mau ngambil risolus. Enggak, bukan ngambil risoles. Dia menggambar pastel. Dari gimana ya pastelnya? Udah ngambil tisu dulu. Tapi dari awal aku juga udah merasa kalau ini percakapan yang akan menuju ke sana ya. Iya. Makanya sibuk Cuman bikin kita gini. sibuk bikin jokes dan Iya, sampai juga tahu. nyaman dengan itu ya. Jadi agak gitu Iya, nih hari gitu. ini. Apa ya? Habis dibelah, Dibiopsi. Iya. kontrol jahitan. Kontrol jahitan, terus dokternya nyuruh duduk gitu kan, sama suamiku. Terus dia ngomong, Oh suami yang tadinya jarak jauh akhirnya datang. nggak tahu dia kayak feeling aja sih waktu itu udah kayaknya dia kan memang kerjanya kesana kemari membawa alamat ceng-ceng. Kayak maksudnya ngono lah Mas jawaban aku kan. Boleh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa kok. Kayak gitu. Terus akhirnya dia
memutuskan kayaknya aku balik Surabaya dulu deh gitu. Untuk menemenin Mbak Vivi. Sampai kelar gitu. Suami yang baik, luar biasa. Guyumu kak mana sih? Orang aku mau muji kok, kenapa jadi salah? Ya itulah. Oke, terus akhirnya Akhirnya ditemenin pas lah. duduk itu Berdua. dokternya bilang kalau ini harus diangkat. Ini aku belum pernah buka ini yang kayak gini nih. Nggak usah dibuka. Jangan. Maksudnya Jangan. aku belum pernah speak up. Oh, hampir aja, hampir. Sumpah aku mau mak Hampir. teratap. Ini kagetan ini, kagetan. Maaf. Kagetan. Belum pernah diungkapkan ya. Belum. Oke. Lalu waktu dibilangin sama dokter itu suamiku tuh udah kayak nggak kuat gitu loh. Dia udah pegang, aku masih ingat banget dia pegang dengkulku gitu. Terus wah kalau dia nggak kuat aku ya opo aku gitu. Pas dia ngomong ya dipikir aja dulu gitu, dipikir dulu aja sama apa dokternya bilang gitu. Waktu saya berapa lama dok gitu. Saya ambekan mas. Nggak apa-apa. Tenang. Ya tenang. terus Santai. ya oke. Jadi waktu dibilang kayak gitu, dokternya bilangnya sebulan gitu. Jangan terlalu lama Untuk mengambil untuk keputusan. mengambil itu Oke. karena ini takutnya cepet nyebar gitu. Oke. Pulang itu aku pikir masih aku kuat gitu ya. Suamiku udah nggak kuat sih pas dibilangin gitu. Aku keluar dari ruangan itu aku nuangis ngecer wes gak karu-karuan. Oke. Gitu sampai dilihatin orang udah nggak karu-karuan. Pulang itu masih nangis nggak karu-karuan lah. Pulang coba ngobrol sama orang tua gitu kan. Ya wes aku telepon dokternya. Ya udah dok, saya mau ngomong gitu. Keburu lama ya gitu. Terus akhirnya ya udah nanti dijadwalin. Di minggu itu juga beda 2 sampai 3 hari itu aku udah mulai diangkat. Oke, akhirnya langsung diangkat. Iya, Di karena minggu kedua setelah dapat enggak kabar. waktu jarak 3 hari kayaknya. Oh, cepet banget ya. Soalnya dokternya bilang kalau jangan lama-lama, soalnya kayak gini nih cepat. Karena kan dia udah dibelah tuh. Oh. Udah takut ibaratnya apa ya, masih kayak udah ada sesuatu. Terus ini sesuatunya ini iki benjolannya wis diambil, terus dibelah, pasti ada yang ya keluar ya gitulah. Takutnya sih itu. Ternyata aku nggak nangis. Enggak, aman Saya kan? kurung. Aman. Kurung aja. Aman. Aku akan menjaga itu. Oke. Tenang. Katanya Samen suka memeluk biawak ya kalau Oh, itu. Mas. Ini untuk membelokkan, napasnya biar nggak dalam. Iya. Waduh, akhirnya Jadi ada berapa diangkat tuh, Ya. hari ketiga. Hari ketiga itu momen dari itu sampai jeder itu pas aku mau diangkat itu setiap detik tuh aku ngirimin foto sama, aku masih inget banget. Ke suami. Oke. Untuk apa? Aku sorry ya. Nggak apa-apa. Jadi aku masih mikir kalau minimal kamu masih ngerasain kalau bojomu iki normal gitu. Oke. Itu waktu itu. Terus Wah, keren. aku masih kayak kenapa aku gitu. Kenapa aku selalu kayak gitu yang aku tanyain. Aku kayak nggak terima sih sebenarnya. Ya pasti ya. Kayak kok aku kena masalah gini lagi, kok gini-gini terus ya uripku kayak gitu. Sempat ada pikiran lah kayak gitu. Aduh, merepes sih, merepes tolong. Nggak apa-apa. Ya itulah. Minta lakban dong. Jadi Agus dong. Jadi Agus dong. Nggak apa-apa. Jadi lakban, Mas. Ini untuk menetralkan, Re. Bukan Oke. merusak suasana. Yo kok kon sing komen-komen Mas, hose gak respect matamu. Oh, saya nggak respect matamu. Ini membantu perasaan Mbak Vivi ini pengen bercerita. Tapi Ya, supaya nyaman. tapi sumpah ini akan menjadi episode exit yang paling berbeda ya, karena Iya. kita belum pernah ngobrol bareng orang yang pernah kena kanker ya, gitu. Dan Survivor. di sini biar kita sama-sama belajar gitu loh. Oh, ini gimana menyikapinya Mbak Vivi sampai hari ini ya sih hahaha hihi gitu. Aku tadi ke depan nggak berani ngejak ngomong karena takut Mbak. Aku gak tegoan, ditambah lagi
ibuku tuh juga ada benjolan di payudaranya dan bilangnya sih tumor tapi nggak jinak. Oke. Cuma nek capek sakit. Capek sama stres. Oh. Makanya kan Wah kok gitu. marah ya sampean. lah ya iya memang itu aku ngerasainnya kalau tak antemi lho, temen iki. Ngomong bojomu aja lho iki. Soalnya aku tadi kepikiran. Pikiran. Lek-lek kan lho aku Mbak ambek sampean, Mbak. Soalnya ceria loh, aku ceria loh kok tadi. Iya. Oke. Itu Kalau sih. stres capek sakit gitu ya. iya pasti apalagi kalau stres ya makanya kan gimana ngalihin stres itu kan apa ya musuh terbesarnya itu gitu. Pas aku ya mikir kok bisa ya aku yang ASI, aku yang kayaknya aku juga nggak aneh-aneh gitu, nggak konsumsi yang gimana-gimana. Pas setelah pengobatan itu kan akhirnya aku tahu dokter udah nge-spill gitu kan kalau nggak ada turunan juga kan gitu. Kalau apa namanya sakitku itu pada waktu itu aku gemuk sih. Oke. Gemuk itu juga ngaruh kayak pola makan gemuk Tinggi gitu. gula ya biasanya. Telepon istriku nih. Istriku gemuk ya Mbak. Aku nggak mau dijamin loh. Apa? Nggak, jadi waktu itu kan mindsetnya kan pas punya anak gitu kan secara nyusuin ya. Benar. Jadi mangan sing akeh sing penting Asi anakku lancar. warak Iya, gitu. benar. Tapi yang dimakan itu istilahnya sampah kayak gitu. Kotor lah ya. Iya gitu. Tapi emang makan sampah? Enggak kan? Wes tau, Enggak Mas. secara harfiah kan? Secara harfiah Enggak kan? Nggak. Terus aku kan ada pusing stres lah. juga gitu. Stresnya kan waktu itu lagi naik-naiknya cateringku gitu. Terus lagi Orang naik-naik. stres tuh usahanya turun. Itu soalnya tak kerjani dewe Mas. Semuanya itu apa kayak nama cateringmu boleh nggak? Ya. Masih ada sampai sekarang? ada dong. Wah, apa namanya? Boleh dong. Ini nanti Iya. siapa tahu ada yang butuh nih. Butuh apa? Butuh catering. Oh, kirain butuh yang masak. Bukan. Astagfirullahaladzim. Apa Sangat tidak terduga. nama cateringmu apa? Cateringnya Instagramnya omah.ami. omah.ami DOT atau titik? Enggak, Titik Mas, titik. titik Oke, Mas. enggak. Ada kan pakai Enggak. dot gitu. Iya. Omah.ami. Omah.ami. Ya. Omah.ami. Itu di mana tempatnya? Enggak, ini jalan online aja sekarang. Oh, online. lebih Maksudnya ready untuk kirim kemana aja Kemana gitu ya? aja? Aku ini udah dibawa ke luar negeri, udah kemana-mana. Kalau luar kota udah kemana-mana Ya lah. boleh cara di luar negeri. Kalau luar negeri tuh bukan dikirim, dibawa Santet. sama Di email. dibawa sama orangnya. Oh, Gitu. hand carry. Oke, Gitu. keren. Omah.ami. Omah.ami. Ami apa Ami? Nah itu ada cerita lagi tuh Ami. Jadi dulu waktu aku pacaran ya, terus sama bojoku iki. Kok bojoku iki emang bojoku piro? Enggak, kan aku kan menjelaskan ya. Iya benar, makanya aku juga berusaha untuk mencari logika terbaik ini karena kalau tak biarkan ke hal-hal yang negatif ini logikaku. Nah waktu itu suamiku tuh kan musisi juga, dia bikinin lagu gitu. Judulnya itu Always Be My Inspiration. Jadi disingkat Ami. Terus aku kalau karaokean gitu suka nyanyi yang lagunya apa Mariah Carey yang Always Be My Baby. Jadi ini Abi Ami kayak ngono loh. Bukan Abi ke bapak ya, Iya, lebih iya, ke iya. ini gitu. Bukan lagu yang pok itu ya, pok ami-ami. itu. Bukan. Ami ini deh kan lagu dari cowok Ami kejauhan segambar. Dari kejauhan. Itu kan juga buat pasangan ya lagu itu ya. Boleh. Oke. Terus akhirnya tadi tuh kita balik ke cerita yang awal, intermezzo sudah lah ya. Oke. Setiap detik ngirim foto ke suami, Iya. berharap kan maksudnya bojomu jadi normal gitu. Iya, oke. Gitu. Sampai apaan sih gitu. Terus nggak usah dipikirin lah begini begitu. Terus maksudnya yang menjadi ketakutanmu adalah justru suamimu ya, bukan kamu sendiri. enggak, aku mikir saiki loh Mas, lanang normal lah ya gitu. Aku lanang normal. Coba ngobrol apa? Aku ya enggak. Maksudku kan dengan keadaan yang istrinya yang begini gitu kan, takutnya kan akan berpaling atau apa kayak gitu. Secara memang Insecurity-nya naik. Iya, wajar. gitu, aku takut terus. Jadi
beberapa hari itu udah mulai kayak aduh gimana, kepikiran, masih nggak terima gitu. Iya, Kok aku, kenapa aku kayak gitu. Pasti. Gitu. Terus akhirnya ya wes ada di momen yang ikhlas ya, meskipun bukan ikhlas banget. Waktu itu masih Iya. belum ada ikhlas, itu belum. Lebih ke menerima semuanya, belum berdamai. Belum. Terus aku mikir ya wes gak apa-apa kalau memang ada salah satu yang diambil dari badanku, aku gitu. Gak apa-apa, yang penting jangan aku gitu. Karena kan anak-anakku cibut aku kayak gitu. Ada kekhawatiran yang lebih besar lagi ternyata. Ya, itu. Dan ada muncul rasa syukur pada akhirnya, Iya. kan itu yang bisa mengobati. Tapi itu aku baru nyoba ikhlas itu lumayan lama sih Mas. Itu setelah operasi pengangkatan atau sebelum? Jadi aku tumor, diambil tumor. Setelah itu seminggu ke depan aku pengangkatan. Oke. Pengangkatan itu aku pikir itu ini ya itu benar-benar yang paling sakit lah menurut aku. Akhir dari segalanya. Gitu ya, Ternyata masih ada step lagi yang masih bikin aku. oh iya, Ya itu aku udah ngalamin kemo, udah botak. sempet. Iya. Iya cocok apa kan ngelirik rambutku Mas? Ada rambutnya tapi sekarang. Ya maaf ya. Iya. Aurat. Enggak, bukan aurat, maksudnya memastikan lagi sehat. Oh ya, ini gitu. udah normal. Udah tumbuh. Udah tumbuh. Alhamdulillah. Oh, berarti sempat ngalami kemo dan lain-lain. Iya, kan setelah itu dokter udah bilang sih kalau ini jenis kanker orang itu pasti beda-beda gitu. Nah, jenis kankerku itu termasuk yang cepat disembuhin tapi cepat muncul. Bisa cepat muncul gitu. Mau ngomong alhamdulillah. Kena nasihat keduanya. Oh, oke. Karena beda-beda soalnya Mas. Iya, Setiap iya, orang iya, beda-beda. betul. Ada yang dia cuman ngalamin kayak operasi dulu baru di kemo, Iya. atau mungkin cuman operasi nggak pakai kemo. Aku itu ngalamin semua dari operasi. Karena ada tumornya waktu itu kan, makanya dioperasi atau gimana? Enggak Oh, sih, pengangkatan. karena pengangkatan. Setelah itu kan itu kan lagi awal-awal pandemi tuh, dikirim lah hasilnya itu sampai lumayan lama sih, sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan gitu. Karena kan dikirim ke Jakarta, ke Singapura, Iya, kayak gitu-gitu. lama. Jadi nunggunya itu Lama. Terus deg-degan terus. deg-degan nih, kayak aku kira-kira akan lolos kemo enggak. Ternyata dokter tetap nyuruh Udah aku untuk kemo dan sinar. Oh. Dan itu konon memang sakit ya Mbak ya untuk. Ternyata ujian terberatku adalah kemo, bukan bukan pengangkatan, Oh, menerima. kemo itu benar-benar kayak orang, Wah, itu kayak mayat hidup sih aku. anjir. Bisa di Buat yang ini nggak tahu Mbak? itu Iya. prosesnya gimana? Gimana Mbak ceritanya? Kalau kemo itu kan Ada 2. kemo itu kan ini ya, tergantung orangnya ya, dilihat dari sakitnya dia berapa kali kemo. Kalau aku dapatnya waktu itu 6 kali. 6 kali kemo. 6 kali 3 Oke. minggu sekali. Oke. Gitu. Itu Prosesnya gimana, Mbak? ya Dimasukin Boleh kayak diceritakan, diinfus. boleh diceritakan Boleh. kayak infus ya. Kayak diinfus gitu. Dimasukin Pertama obatnya. diinfus, infus biasa gitu. Terus ada kayak apa ya? Kayak ininya obatnya infus gitu, kayak ditutupin sama pokoknya model kresek ireng gitu loh, kayak plastik. Jadi kalau obat itu Batagor ya gue keras. Bukan Mas, bukan. Yakin aku bukan. dan itu kalau muncul stafnya udah mulai masuk itu pasti kordeneus pasti Oke. ditutupi karena nggak boleh kena cahaya. Oh. Panas gitu loh, itu panas. Nah, Panas sebadan. Apalagi masuk ke dalam badan. itu kena obatnya aja udah panas gitu loh. Jadi makanya harus bener-bener gelap, kayak lighting gini enggak. Lighting gini nggak mungkin dong di rumah sakit. Iya sih. Enggak, sampean kemo di samping orang podcastan. Nggak mungkin. Oke, itu terus masuk rasanya gimana, Mbak? Itu pas masuk itu sampai aku masih inget ya, itu kan barengan sama beberapa ibu-ibu gitu kan. Aku termasuk orang yang masih muda lah, paling muda di situ. Nah itu pas masuk itu udah kayak kerasa rasanya kayak ingin nahan, ingin ngomong. Oh iya. Ya pokoknya rasanya tuh kayak semriwing tapi kayak ngeluh-ngeluh, masih bisa kontrol sih awalnya itu. Oke. Jalan itu udah
Ya udah nggak apa-apa, masih bisa kemana-mana. Besoknya baru mulai rasanya itu dada ini panas gitu. Ini masih ada sisa-sisa ini yang hitam-hitam ini. Kenapa itu Mbak? Pasti kukunya hitam kalau orang kemo itu kusut, hitam, terus mual, muntah. Sebenarnya cairan gitu. itu ditujukan untuk menghabisi sel kankernya Iya. itu, tapi badannya juga kena side effect-nya. Gitu. Terus itu udah hari besoknya itu udah mulai kacau gitu. Udah mulai kacau, udah nggak bisa konsumsi apa-apa, panas semuanya, udah nggak bisa. Kayak mayat hidup sih aku mikirnya itu Mas. Tidur tok gitu Mbak. Iya tidur, mau makan nggak bisa, tapi nggak dimakanin malah sakit kayak gitu. Terus dada ini kayak panas, kayak isis panas gitu loh. 3 minggu sekali. 3 minggu sekali. 3 minggu sekali. Menuju ke kemo kedua kan pasti yo. Nah itu apa setiap ya? mau kemo itu pasti diambil darah dulu, dicek kondisinya bagus nggak. Kalau nggak bagus ya nggak lanjut. Oh. Harus nggak lanjut tapi diobatin dulu, nggak tahu dia pakai apa. Ya, Pakai apa. penyakitnya diobatin dulu, fit baru kemo lagi. Iya, kalau aku memang apa ya, masalahku dari dulu kalau di infus itu susah. Kecil Kecil gitu loh. Saluran. Sampai aku tuh pernah kedengkul, kesikil, iku sakit banget. Makanya main dong. Solusi. Ini disensor. Tolong. Iya karena kan ke pembuluh darah itu gede-gede nih. Karena cowok, jadi mungkin ya gede-gede tuh. Tapi menggarisbawahi tadi yang sempat disampaikan sama Underline berarti. Underline. Kenapa sih Underline. ketawa? Orang cuma nginggrisin doang ketawa. Menggarisbawahi. Underline. Oke. Like menggaris tengahi. Under center. Centerline ya, centerline. Underline. Oke. Aku boleh membayangkan bahwa tadi katanya zodiaknya Aries ya. Iya. Perempuan Si paling yang, Aries. ya perempuan yang sulit dibilangin biasanya. Oh iya. Hard to handle katanya gitu. Wangil tanganane, jarene. Iya, cari ini Cari ini. kurang ngerti Bener ya kan? rasane. Aries. Harusnya jawabannya bener enggak? Oh malah rasanya Heboh. prasmanan nih kok ecep nih gitu. Ya astagfirullahaladzim. Enggak. Mm-mm. Apa iku mau lho. Iya, nah Aries kembali Iya. lagi. Biasanya kita kan mengelompokkan orang-orang yang sing tak temui itu biasanya perempuan-perempuan tatak. Dorongan memimpinnya itu tinggi banget. Dorongan ngaturnya itu tinggi banget. Ya iya sampe duwe catering. Ketika dipuji Superwoman itu tambah semangat ngono. Wah, Wah, jadi Iya, itu benar itu. Aura donaturnya tuh kuat. Wah, itu. Makanya nggak mau diatur. Nah, Iya, memang nggak iso. Iya. Terus. Dia bisa memperlakukan dan tahu cara bekerja uang sehingga prosesnya harus memaksa diri dan kadang-kadang waktu tubuh bilang capek atau tubuh bilang enggak gitu kayak rame cancuk Dikesampingkan. Iya. gitu. Banyak itunya kayaknya Iya. di perjalanan hidupnya. Iya. Dan lebih memikirkan orang ya. Kadang-kadang nggak mikir nawai dewe Oke. gitu. Terus ada step-step kehidupan sing mau dikejar terus iki wis iki mari ngene iki Iya. opo iki mari ngene opo. Kemeriak pokoknya utek iku. Oh. Iya, jadi Kayak kayak pabean ya. Kayak papean. jadi tuh kayak otaknya itu nggak bisa. Diam. Dia tuh kayak bercabang mikir iki kayak kabeh ku njaluk dipikiri kayak berasa kayak ngono. Iya. Enggak bisa menyimpulkan deh. Dan sebenarnya cancer yang datang itu ternyata bukan datang untuk dalam tanda kutip membunuh atau menyakiti tapi ngasih peringatan. Ya. Aduh gak kuat aku awakku iki gitu. Alarm ya. Karena apa yang terjadi di sini ya kan software mempengaruhi hardware. Bahasa psikologinya sih gampang kan ngono kan. Oh. Software atau ini mempengaruhi hardware. Hardware itu apa ya badan. Linu-linu, pegel, tengkuk sakit, back pain, sakit pinggang, sesak napas, geringgingan, terus mata blur, pusing gitu, macam-macam itu hardware yang terganggu. Tapi ya salah satunya ini kalau sudah dijawab berakar dari stres pertanyaannya terus ya apa ya? Pernah muncul nggak Mbak ke pertanyaan bahwa terus ya apa cara ngatur stres juga lek akhirnya dampaknya kayak gini gitu. Nah itu yang tak pikirin sampai detik ini tuh kayak ya
yang bisa ngelarin stresmu ya kamu sendiri gitu loh. Kadang nggak bisa bergantung sama orang ya, karena terlalu sering memikirkan orang sampai awake dhewe nggak dipikir gitu. Terus akhirnya mikirin siapa sih Mbak kalau boleh tahu? Ada aja. Orang banyak kok nggak dijawab, malah dimentahin. Ya itu sih Mas, jadi kayak apa ya, kayak mikir aku tuh sebenarnya masalah dari cancer ini sebelumnya udah pernah ada ujian hidup sebelumnya. Jadi kayak ayo ujiannya yang kemarin masuk wingi mari iso, masa ini nggak bisa gitu. Gitu. Pokoknya waktu awal-awal itu aku divonis kanker itu bener-bener yang tak lihat itu tiba-tiba kayak aku tuh yang paling dosa sendiri. Wong kanker iki pasti dosa ya kayak ngene kayak gitu loh, banyak. Aku sedosa ikut kadang-kadang berpikiran kayak koncoku sing lebih dosa gitu ya. Tapi kenapa aku gitu? Itu makin nggak dikasih jalan gitu. Nggak tahu, aku kayak ngerasanya tuh kayak makin nggak dikasih Makin jalan. buntu gitu ya. Terus aku nyoba ya wes bener-bener yang ikhlas-ikhlasnya. Bukan memaksa ikhlas jadi. Dari mana belajar ikhlasnya? Sedangkan sampean sendiri dengan pikiranmu kan berisik menyalahkan. Iya. Kenapa harus aku yang di posisi ini gitu? Ya karena nggak ada jalan lain. Kan katene ngamuk-ngamuk model apa ya tetep aja ikut takdirmu gitu loh. Jadi aku mikir ya wes gitu. Ya wes, pas aku bilang ya wes itu benar-benar bukan cuman ngomong ya, benar-benar ya wes lah. Benar-benar plong sampai semua itu tuh benar-benar relax ya? semuanya tuh dilancarin, alhamdulillah. Kayak memang dilancarin itu dalam banyak hal ya. Oke. Tiba-tiba aku lolos, jadi kayak setiap 3 minggu tuh nggak pernah bolong, kayak nggak pernah mundur ya dijadwalin itu. Gak pernah mundur apa? Maksudnya kayak Kemonya. kemonya itu Lolos terus. dan aku tuh bisa ngadepin itu semua gitu loh. Tapi di detik kemo keempat itu mulai aku udah mulai itu kan makin sakit tuh. Ke satu gak terlalu, tapi satu tuh udah ngerasa Sakit banget. udah ngerasa sakit. Dan ada cerita sedikit ya. Jadi Boleh. sebelumnya tuh kan ya pasti aku tahu ya ada film-film yang mengarah ke kanker kan. Lalu aku tuh semenjak berhijab itu aku jarang sisiran Oke. gitu. Terus ada momen aku tuh minta disisirin sama suamiku, gak usah gitu. Kok pengen sisiran yo gitu. Terus anakku tuh ABG udah 17 tahun kan. Oke. Dia apa, Mbak tolong sisiran mama gitu. Usah lama gini. Terus tapi kan memang kayak gitu. Terus ya udah, pas malam-malam itu aku coba inilah pijitin usuk-usuk lah gitu. Masih tetap nggak mau. Pas aku tidur kayak nangis rongku iki opo gitu. Pas tangi iki opo, ternyata rambutku udah rontok kemana-mana. Itu kemo pertama itu udah rontok, serontok-rontoknya. Jadi dipegang itu kayak prul gitu. Itu sih. Terus aku ngomong sama suamiku gini, gak mungkin lah, itu tuh udah pandemi ya, udah gak mungkin kemana-mana kita. Terus aku izin bi kayak gini Bi, uslah. Suamiku tuh bener-bener nge-support aku gitu loh. Terus gak usah mikir gitu. Terus akhirnya ada momen yang guntingan rambutku gitu, gundulan aku bilang gitu. Terus itu bener-bener tinggal selai di sini kayak ngono lah gitu. Lalu kan nggak bisa ke salon ya karena kan pandemi ya. Digunting ambek anakku Mas. Anakku sampai digunting ambek bojoku nang jeding. Digunting. Iya, gunting tok. Ya, oke. Aku membatasi pikiranku, gunting tok. Lalu gak saper-saper Kakak doan, cangkemmu ambek mek kadoan. gak saper-saper ngono Nah, pir kon niku. cangkemmu kadoan. Terus itu pas digunting keluar dari kamar mandi itu ada 3 orang, aku masih inget banget. Anakku itu yang satu, yang sama kedua, sama ART-ku kan. ART-ku guyu. Aku kayak ngerasain makin insecure kan. Cik saya lagi kita aku gitu. Terus anakku tuh dengan muka yang kayak gitu. Semuanya pada keluar tangan. Bagus ya nggak? Rambutnya mama bagus nggak? Aku padahal nang hatiku rasanya kudu nangis. memalsukan Iya, karena aku ekspresi. nggak mau
mereka sedih. Termasuk alis juga rontok ya itu ya? Enggak. Soalnya Cuman di beberapa orang itu ada. lihat sampai alisnya hilang, bulu matanya hilang juga. Ada juga. Yang jelas sih ininya hitam-hitam. Pasti ini masih ada sedikit kayak gitu. Terus aku berusaha kayak nggak apa-apa loh ngono. Terus jadi akhirnya mereka pas ngeliatin gitu langsung oh iya ibuku gak apa-apa kayak gitu lah. Jadi aku nggak membatasi kayak di rumah nggak pakai hijab, nggak pakai apa. Orang-orang sekitarku tuh bilang, Mbak kalau di rumah pakai hijab nggak? Enggak Bu, wis ngene aja jarno biar anakku itu tahu kalau mamanya itu ada di momen yang pernah sakit, pernah gini, pernah gitu biar dia tahu rasanya gitu. Katanya kalau di rumah temen pakai kopiah Maia. Tamas. Lagi bersedih. Kopiah Maia. Astagfirullah. Bang wetan tiba. Bang wetan. Oke, memalsukan semuanya. Masih berusaha kelihatan ceria untuk orang lain. Masih nggak mau lah aku. Itu benar-benar di rumah itu ya wes aku kayak gitu terus. Aku maksudnya mencoba untuk masuk ke cerita Mbak Vivi benar-benar berat ya untuk menjadi orang pemeran utama dalam hidupmu tuh kayak berat banget gitu dan aku kayak nggak sanggup sepertinya ya gitu. Aku nggak tahu kuasa Tuhan mau kemana juga kita nggak tahu. Sumber kekuatanmu tuh dari mana? Maksudnya alasan kamu kuat loh. Karena kan pastinya ya Aries selalu harus kelihatan perfect di depan banyak orang. Moro-moro rontok karena tubuhmu sendiri yang nggak kuat tuh. Ya. Harusnya anak-anak dong kepikiran mengakhiri semuanya gitu misalnya. Ya ada. Sempat ada. Menyerah gitu. Nyerah. Terus denger The Massive nyanyi. Salah musik. Jangan menyerah. Salah. The Massive ini juga bercanda Mbak. Ya, Maksudnya mau menghibur Mbak Vivi. Ya. Ada orang sedih malah selama. This is discountless time. Bukan iku niji. Sorry. Maaf ya Mbak, aku tidak berusaha membuat kamu menangis. Cuman aku hanya penasaran dengan pertanyaanku, makanya tak imbangi dengan jokes yang tadi. Ya Mbak. Kekuatanku apa ya? Waktu itu kayak aku bener-bener ditakdirin sekelilingku itu baik aja sama aku, kayak suamiku, anakku, semuanya gitu. Kayak ya apa mana sih tak goleki gitu. Dan itu termasuk aku jadi tulang punggung waktu itu. Oke. Karena kan suamiku memutuskan untuk aku ngeramut kamu. Oh. Gitu. Jadi otomatis kondisi keuangan di aku dong. Gitu. Jadi aku mau nggak mau ya. Mau nggak mau. Ada cerita lagi, itu kan lagi orang-orang lagi takut-takutnya ya pandemi itu ya. Mbak. Aku nggak pernah nge-share aku sakit apa. Hanya orang-orang tertentu, teman terdekatku baru aku ngomong. Iya, aku nggak tahu loh. Iya, berarti kamu nggak nge-share kan, Mbak? Iya, gitu. Iya, benar. Teman-teman nih maaf ya, aku nge-vape aku sudah izin sumpah sama Mbak Vivi, bener kan tadi ya. Aku Mbak Vivi kalau aku nge-vape nggak apa-apa aman. Nggak apa-apa kan? Nggak apa, aman, Mas. Takutnya nanti kurang ajar teman-teman. Mas Firza sama penyintas kanker gitu. Karena aku pernah berhadapan gitu, sama Aldi Taher. Tapi Aldi Taher tuh bilang jangan ngerokok, jangan nge-vape ya di sekelilingku karena aku masih ini. Oh ya udah, aku bisa nggak nge-vape gitu loh. Tapi nggak tadi aman makanya aku. izin dulu. Aman ya Mbak? Aman. Seperti loh Mbak. Pernah Ono wong guyon seneni diguyu. Ono wong nangis diguyu. Balik lagi pertanyaan tadi. Itu sih ini ya. Ada cerita tadi. Jadi aku kan memang nggak pernah nge-share ya. Aku nggak mau. Aku lagi rame-rame nih cateringku itu Mas. Jadi takutnya jual cerita sedih gitu biar payu. Aku nggak mau. Sumpah Mbak, kepikiranku ya. Kenapa Mbak? Aku wedi gak percaya karena sing tuku cateringku karena sing dodol sakit. Bukan. Harusnya ada pikiran lagi. gitu. Kenapa pikiranmu kok tetap Mas. orang lain yang Iya, dipikirkan? Paham nggak maksudku? Ya itulah gitu. Iya itu ya Aries. Itulah Vivi bukan Aries. Terus akhirnya aku ada momen yang nge-share di story kayak gitu. Tapi lebih ke buat perjalananku sih. Perjalananku. Terus adalah beberapa pelangganku yang nanya, Mbak sakit apa kok bolak-balik ke rumah sakit. Nah itu baru tak bilangin. Soalnya
kalau aku nggak ngomong kok dia mikir aku covid lah ngene Iya. kok gak sudah tuku dong gitu. Nah itu baru aku mikirku. Harusnya itu yang pertama. Enggak, kedua ya. Kita tahu Iya, ya sekeras apa ini kepalanya. Itu. Ya tapi nggak apa-apa. Iya. Sebagai seorang perempuan harus punya kendali sendiri. Terus Mbak. Terus Semakin sampean bercerita dengan teman-teman dekatnya semakin bikin sedih nggak sih? iya jadi nambah-nambahin aku harus lo kok bisa selalu bilang kayak gitu kok bisa setiap di rumah Anjingnya untuk semuanya. Kalau ada temenmu sakit, nggak usah basa-basi kok bisa. Itu membebani Loh, kok bisa? dia. ya Dengan iya kan, dengan orang jadi yang aku sakit salah gitu. menceritakan itu tuh wis nang psikis tuh Iya. kayak gimana aku kelihatan lemah di depanmu gitu kan. Saya ditambah kok bisa lah. Ini kanker bukan ketelusupan jarum suntik. Ya. Karena ketelusupan jarum suntik kok bisa iya aku megangnya kedeketan gitu. Kan lebih sedih ya, Mbak ya. Banyak juga yang tanya. Banyak juga yang nanya tapi kalau temen sih beberapa tak bilangin Oke. beberapa tapi nggak semuanya karena nggak semua yang mendengarkan itu senang. Apalagi sampean punya usaha catering Bener. dan rame. Jadi aku harus buktiin selalu ya. Pokoknya aku di depan aku harus buktiin jadi kayak nggak apa-apa. Padahal ya hancur kayak gitu. Iya, gitu. iya. Tapi support sistemmu bagus banget ya Mbak. Bagus Anak-anak banget. dan suami. Ya? Suamiku dari aku pas pengangkatan itu aja aku di rumah itu bawa selang Mas. Selang terus dikei apa iki? Dia tiap pagi bersihin. Maaf Pak. Kepala aku nih anjing emang. Waktu aku pengangkatan Pak, kok nyeletuk kan CPNS ya, anjing. Jangan aku sampai bertengkar dengan diriku sendiri loh. Jangan nggak Bajingan usah. kepalanya Firza. Iya, nggak usah aku gitu. Makanya akhirnya senyum karena aku bisa mengalahkan diriku. Sampean berhenti cerita. Boleh aku metu maneh. Pengangkatan itu ya tadi. Terus jadi tiap pagi tuh dia harus Selang apa Mbak? iya selang yang ada Kuping. di Iya. ya itulah harus dikeluarin darahnya diukur semakin sedikit ya berarti waktunya kontrol gitu. Jadi itu tiap hari aku. Nah itu kan nggak bisa lepas tuh ASI sama suamiku lagi. ASI sama anakku. ASI sama anakku. Bojomu tak kaplok sih Pak. Ya. Meskipun dia setia iya tapi kok dusel ae lho anakku. Saya masalah nalon. Ya ta Mas. Iki wong sakit sih gelem nyusun Iya. didusel ae. Iya ya sampean seneng, sampean cinta gak apa-apa. Bojomu ritmene. Ritmenya Bang. Aku ya koyo sampean, Mas. Gak nyalano makanya aku nyeneni sampean iki ambek nyeneni awakku dhewe. Ngerondol lah. ASI ambek itu masih lanjut ASInya. Enggak, waktu tumor itu karena kan satu yang ini diambil ya, diambil terus bolehlah satunya gitu. Tapi kalau bisa sih jangan katanya dokter karena itu udah tercemar bakteri katanya gitu. Oke. Terus akhirnya ya udah berhenti sendirinya anakku. Itu sedih gak Mbak ya? Itu kan maksudnya Iya, menyusui momen itu kan. Tapi memang uswaya ya Mas 2 tahun lebih itu aku. Untungnya. Enggak, bukan. Oke. Kayak kembali lagi ke Wong Jawa tadi. Oke. Untungnya ritmenya udah ditata Tuhan di anakmu memang usia disape. Ya. Sampean juga udah Iya, berhenti. Oh enggak seberapa beresiko dong. Enggak. Nek misalnya masih 8 bulan katakanlah dengan kondisi gitu. Sampean kan secara pasti ya ini kan aktivitasnya membuat aku utuh sebagai perempuan kok nggak boleh mau apa sih Tuhan gitu kan marahnya jadi Iya. lebih kemana-mana. Iya tapi balik lagi ya apa maneh wes kayak aku tuh apa ya Mas ya kayak ngomong dewe jawab dewe gitu kayak berasa itu lagi ngobrol gitu sama Allah gitu. Kon je untung kon tak cupuk kon. Timbang tak cupuk kon ya apa ya aku kayak berasa kayak gitu sih. Itu yang bikin aku ya wes lah ngono. Iya. Gitu. Pernah merasa bahwa kan bertubi-tubi ya Mbak ya. Kasih kanan kayak manuk gue munggah terus. Dia punya lobet Mbak di rumahnya. Jadi yang diginiin tuh ke atas Gampang. terus ya. Pemane dijak ngobrol. Iya. Face to face. Tolong aku ada ambek bojoki traveling ini. Oh. Gak nonton YouTube kan? Uninstall YouTube aja bojone sampe. Cik.
Dengan cobaan yang bertubi-tubi, berlapis-lapis, mulai dari gimana caranya bertahan hidup di situasi COVID, gimana caranya melindungi anak kecil bayi di masa-masa COVID, melindungi keluarga dari masa-masa COVID, ngelarisno dagangan, itu kan semua berkecambuk di kepalamu ya. Opo jarine wong. Nah ini juga salah satu pikiran juga yang buat aku. makan ram ini, ning HP makan ram iki. Di kepalanya dia ya. Story ki sapa sing delok iku dicek terus sampe dia kan. Iya lagi. Terus jelek terus dibayangno apa ya lek iki delok bayangannya piye. Terus cancer, terus sampai pengangkatan dan lain sebagainya. Itu mungkin jadi titik terendah ya. Nggak tahu apakah di perjalanan sekian puluh tahun ini apakah titik terendahnya di situ atau ada titik rendah yang lain yang mengajari kamu untuk menjadi kuat gitu. Sebenarnya sebelum aku kena kanker pun aku juga ya ada momen yang benar-benar sangat di titik terendah. Boleh gitu. cerita nggak? Ini kan karena pondasinya di situ. Oh iya, aku bisa. Karena dengan ini di kepalaku ya, sampean mengalami cancer 2020, let's say sekarang 2025. Udah 5 tahun. Dan wis hahaha cengengesan ini kayak ini bukan batu yang pertama yang menghantam kepalamu. Kayaknya sampean wis helman atau wis siap-siap gitu loh. Paham enggak? Teko kene ya. Iya, coba deli Mas. Sabar. Ini wong. Artinya kuda-kudanya udah baik. Benar. Nah, ini bukan badai yang pertama. Mungkin ini badai yang paling keras, tapi ini bukan badai yang pertama. Benar. Boleh cerita nggak? Boleh diceritain nggak? Kalau nggak boleh nggak apa-apa. Nggak apa-apa aman. Oke, Tetap di podcast Exit. Enggak, ini bukan yang acara itu Mas. Kembali lagi ke Vivi. Itu cerita awalnya nih. Boleh. Aku ini sebenarnya kan memang menikah muda ya. Makanya Usia? 20. 6 dokmu itu ngomong 6 bajingan 6 goblok usia 6 tahun. Oh 20. 19 mau ke 20. Udah nikah. Udah nikah. Wah keren. Keren apa nih? Sok lamin diamal gitu ya. Lamin ya malah gocek bola sampean gocek Gocek helm ya. Astagfirullahaladzim. Terus. Iya karena berangkat kerja Ya. kan harus ngelapi helm. Iya dong, masa helm berdebu secara Ya, alias oke. harus perfeksionis. Oh ya benar. Oke, lanjut Mbak. Itu Nikah. Terus? nikah. Sebelumnya memang udah pacaran tuh udah hampir 5 tahunan gitu loh. Dari usia 15. SMP kita SMP. Enggak, SMA kelas 2. Oh, SMA Pas kelas 2. pokoknya Mari Sweet Oh, Seventeen iya, lah. iya. Pokoknya Paham, itu. paham, oke. Itu udah pacaran 5 tahunan lah. Aku pikir itu ya baik-baik aja kalau aku harus menikah sama dia gitu Oke. kan. Gitu. Ternyata di perjalanan menikah itu nggak sampai lama. Oke. Nggak sampai 2 tahun aku udah divorce gitu. Oh, udah tapi punya anak waktu. Ya ini yang anakku yang Pertama? 17 tahun ini sekarang. Oh, yang itu SMA sama- ini sekarang sama udah mana? anakku itu. Oke. Berarti yang mendampingimu ini bukan yang dulu Kedua, itu. bukan. Tapi dia menjadi malaikat setelah Tuh, dia tuh kamu dia tuh ditamoni benar. iblis ya. Iya, temenan. Terus gitu ya. Itu kayak dia tuh apa hadiah sih menurut aku. Mbak Vivi, ini aku mau tanya nih dengan kamu yang maksudnya kerangka berpikirmu kan keras banget dan hanya kamu yang menentukan, tidak bisa. Maksudnya murni dari pikiranmu. Ya. Kamu mengalami kegagalan pernah ketemu sama cowok sing mantanmu Toxic, sing iya. iblis Dikatel, tadi, Ibu. katel tadi. Sekarang kan nemu malaikat nih yang Iya. benar-benar nungguin. Nah, sebagai seorang perempuan, bagaimana cara menasihati perempuan-perempuan muda ini untuk menemukan laki-laki yang benar? Nah, itu susah karena lelaki sekarang tuh nggak bisa ditebak. Lelaki sekarang nggak bisa ditebak. Lagunya siapa itu bang? Nggak ngerti. Nggak bisa ditebak. Nggak bisa ditebak. Nggak bisa juga Gitu. ya meskipun. Ya buktinya Berarti aku. di hati kamu juga nggak ngerti bahwa dia nanti akhirnya akan tetap bersamaku atau enggak? Ya. Pikiran-pikiran kekhawatiran Iya. tetap muncul. Tetap gambling. Aku ini bakal dikhianati koyo aku mbiyen apa enggak ya? Ada Sebaik-baiknya. trauma gitu loh. Makanya itu tadi yang memaksa kamu tiap detik foto ke suami. Enggak bukan itu. Itu kan beda cerita. Oh, oke. Enggak maksudnya traumanya dari situ takut ya, kehilangan. ya, takut kehilangan Takut karena ditinggal. benar. Gitu. Aku masih Gitu. normal. Gitu sih. Iya. Karena masalah yang sebelumnya itu justru hubungan yang lama itu tidak menjamin.
Oke. Nah, ini nasihat nih. Nah, ini nasihat. Ini pesan nih. Buat kalian yang males cut loss ya kan. Iya. Aduh kadung suwi, kadung kenal. Iya. Enggak Coba peduli ya? lah ini, lek jare ebesku. Kau niku kurang nyoba manganmu mek sego goreng tok. Nah. Coba lah Padang. Lodeh. Sudah pernah nyoba Padang akhirnya? Ya iki bojoku Padang. iya. Oh, makanya seneng onde. Ono pedes-pedesnya. Masih selilitan bayem. Oke. Recovery-nya berapa lama dari cerai itu ke yang sedangkan ditinggal anak. Untungnya anak ikut sampean ya. Iya. Iya ikut aku menghidupi aku. Oh iya sabar. Enggak sih. Iya. Jadi tuh aku tuh pacaran udah lama, tapi pas nikah aku wis kayak kebuka semuanya gitu loh. Nah, perasaan wingi pas pacaran indah-indah aja gitu. Tapi ini kebuka tiba-tiba kebukanya itu yang apa itu maksudnya? Ya kelakuannya. Brengsek-brengseknya itu loh maksudnya. Gitu. Hal-hal yang tidak sebenarnya baik. dimulai dari awal itu sudah ada kebohongan sih. Kebohongan ini berdasarkan cheating atau komitmen aja? Lebih ke mungkin dia berbohong dengan Tuhannya ya. Karena waktu itu ini sedikit cerita aku tuh apa itu jenis ijab kabul ya. Oke. Nah, saya terima nih kayak itu ya. Nah itu dia ngomong nyebutin itu masih ada itu saksinya. Jadi dia nyebutin nominalnya berapa berapa. Ke anak sama saiki. Cuk kan. Sorry Mas. Iya, enggak apa-apa. Tapi aku tahu maksudnya. Oh. Gitu. Terus akhirnya kan aku kan aku tuh nggak nggak neko-neko gitu, nggak memaksakan. Males ribet lah ya. Pasangan kono sakmene ya wis gitu tak terima. Terus pas biasa kalau udah wis ijab kabul kan ada seserahan tuh dibukain lah. Aku ya nggak minta yang di dekor apa masjid kayak apa kayak sini ngerapi sama. Cuma atos tok ngono kan. Iya. Iya kan. Tapi enak loh maksudnya deh. Mas Nerimo. kawin kan ya wis lah. Berarti duitmu dong. Karena kan harus ada itu. Gak ada sampai sekarang, nggak tahu itu hukumnya seperti apa. Nah, maksudnya pernikahan itu akhirnya tetap dibiayai sama siapa? Bukan biayain mas ini kawin mahar itu. apa ya? Mahar. Mas kawin. Maharnya dia. Sorry. Pas Mas nang kuade ku wis tak tegor. Ana sing lali ta ngono. Apa ya ngono? Gak ono terus lewat lah mbaknya itu. Ojo lali ya iku ne. Loh ana kok iso jebus gak tali gitu loh. Tak tagih sebulan, bahkan keluarganya tahu, mamanya segala. Itu dimulai dari cheating kan menurut aku ya udah bohong gitu dari situ. Kok berkomitmen sama Tuhan aja dia meleset ya kan, apalagi sama itu. ciptaannya gitu. Benar gitu. Mas. Anjir dengan mas kawin bla 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 iku gak ono. Gak ono sampai detiknya sampai wis HP gak ono. kemana ya? Mia tolong Mia, HP Mia cabutin Mia. Aku pengen tahu deh hukumnya apa ya. Nah, Nggak apa-apa, itu. ngobrol Iya ya. gak apa. Artinya dengan situasi seperti itu adalah pertanda bahwa kata Pak Jok wong iki Jok. Iya, gitu. tapi aku masih jalan gitu. Karena Aku udah masih- terlanjur Iya, lama. gitu. Oke, daripada golek meneng kok kesuwen adaptasi nih bla 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 gitu. Benar. Terus keluarganya, mamanya juga udah tahu. Seharusnya kayak mek piro sih? Yo Ya dikek lah. Enggak. Ditalangi lah minimal sampai orang tua. Harusnya aku juga berpikiran gitu. Oke. Tapi enggak. Nah, oke, itu kan satu hal ya. Untuk membuat bercerai kok kayak enggak sih Mbak gitu loh. Oh, itu masih banyak. Itu masih seupil iku Mas. Oh. Masih. Nah, barulah tahu mulailah cheating. Menjadi Apa? sah karena kamunya yang menerima. Oh gitu. Loh, tapi tapi aku kan- cek batin, cek tak tagih terus. Iya, nah dengan maksudnya kamu menerima pernikahan ini lanjut, pernikahanmu menjadi sah. Oh gitu. Kecuali di hari itu langsung ngomong nggak bisa, ini harus dibayar dulu karena ini kan kehormatanku ke bapak. Nah itu baru nggak sah. Aku taunya setelah itu sih. Ya nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa, ini pelajaran Iya, untuk iya. kita semuanya ya Iya. teman-teman. Ternyata nek akad nikah dan gak ada duit, nek dari pihak perempuan nggak setuju itu nggak sah gitu dan nggak apa-apa. Nggak akan menjadi janda kalau menikah lagi Pak maksudnya. Oh iya oke. Oke, lanjut. Karena terlalu neriman awakmu. Iya iku. Terus mulailah kebuka semuanya. Oke. Kebuka semuanya. Terus memang dari segi finansial tuh emang keluargaku yang mensuplai. Itu kok EBSku, teko aku Kamu kayak gitu. direwangi kerja perak bareng loh. Nah, iya. Anaknya dirapimu kundu.
Loh, itu sempat jadi itu nggak ada Astagfirullahaladzim. kerjaan. Jadi mantune iku gak kerja tapi ya wis lah melok kerja ayah gitu. Oh. Ikut EBS-ku, melok EBS-ku. Waduh, kerja Ngono ambek lho. orang tua gak enak banget. Iya, jadi kerja ambek mero Temen tua. SMA kan ini berarti. Bukan temen kenal ae lah. Oh, oke. Pokoknya ngono lah biasa. Oke. Oke, kerja sama orang tua. Kerja ambek wong tua, terus gaji pertama masih inget ya, gaji pertama tuh kayak dek iki loh, iki ngono. Wah, aku seneng lah yang masih kudu EBS-ku yang bulan ke berikutnya mulai dikurangin, ketiga mulai dek moro-moro kayak iya wis sak mini ngono. Nah, itu mulai aku ngerasa kok aku sering ngomong sama ayahku, ya aku kok pengen pengen makanan lah ya, pengen iki. Loh, ya apa sih bojomu iku? Tak kayak ngene kayak gitu. Akhirnya ayahku sudah mulai gak beres hari ini. Oke. Dan dia tuh udah ngerasa kalau bosnya iku moro tuane, jadi dia ngerasa kalau Semena-mena. iya gitu. Males-malesan Jadi lah. nggak ada males kerja, sering cabut kayak ngono-ngono. Anjing Iya. iki kerja gak kuliah anjing. Enak sering cabut bangsat. Suwangar ya wong-wong iki mesti. Itu dan itu sering banget kayak cheatingnya itu dia tuh udah sering banget sih. Oke. Sering banget. Terus sama situ Iya, ya. terus ada momen ayahku tuh ngelihat siang-siang tuh ngelihat dia itu masih inget ngene. Delokan iku katene nang ndi iku. Wis saya aku gitu kan terus ngene. Kon yo meneh-meneh lek duwe bojo, nggak tahu kok tiba-tiba ayahku ngomong gitu. Kon meneh-meneh lek duwe bojo. Ya Mas yo bojomu soge kon kudu tetep kerja. Karena kon njaluk duit benges iku gak mungkin kan ngenteni duit teko bojomu. Ngono kamu harus punya uang sendiri buat dirimu, buat mempercantik dirimu. Benges itu lipstick ya. Ya, teman-teman. ya. Banyak, Lipstick. banyak teman-teman dari Oxford Ya, yang yang nggak tahu Oxford. kayak Bang Eko. Oxford. Pendengar kita Oxford. Oxford, Sampai Sweden, Sweden. Pendengar kita Gitu. Oxford. Oxford. Oxford tuh Rayaman duit. Oke, dari Itu. situ ya. Dari situ Dari berarti situ aku kerja sih. Oke, berarti Aku mulai kerja. bisa dibilang kegagalanmu ini juga yang membentuk kamu hari Iya. ini sekeras ini ya. Karena aku pernah mungkin sampean berkata pada dirimu aku pernah lengah di beberapa part hidupku dan itu membuat semuanya hancur gitu. Oh, berarti nggak bisa disalahkan nih nek perempuan-perempuan sing pikirannya kaku gini ya Iya, kan. wis tatak lah ibaratnya gitu. Dan dengan sampean cengengah sudah kanker kayak ini adalah tipe orang yang suka memeluk lukanya sendiri nih gitu. Karena suka Dia cengenges gitu. Dalam alhamdulillah sekarang ketemu laki-laki yang tanpa mengurangi rasa hormat. Siapa nama suamimu? Ai, panggilannya Ai. Mas Ayi, mohon maaf ya kita dari tadi ngomongin masa lalunya. Iya. Ya Mbak nggak Bibi, apa-apa, maaf. aku udah ini kok udah Udah ini. nggak apa-apa ya. Aman kok dia. Tapi tenang aja Mas Ayi, dengan dia menceritakan yang kamu akan kelihatan lebih baik. Tapi respect buat Mas Ayi, respect, mantap gitu. Mantap. Bisa Respect, menerima mantap. semuanya, Iya. ya kan? Oke. Ya. Mantap, I love you Mas Ayi. Laki-laki sejati bro, laki-laki sejati itu tidak salah memilih ratunya. Dan dia nggak pernah. Iya bro, respect tuh ya kan. Dan dia apa? Dan dia benar-benar ya sama mantanku juga nggak ada masalah, nggak ada masalah. Jadi ya koncoan apik lah meskipun keadaannya ya tidak baik ya gitu. Karena laki-laki pemenang akan sangat senang berkumpul dengan laki-laki pecundang. Karena ngerasa menang kan. Ngerasa tenang loser-loser Seneng aku. Wong kerja kumpul wong nganggur-nganggur seneng. Iya. Iso ndangak jale. Kayak suangar ngono lho. Rokok entar. Tuku. Asik. Pakai duit. Itu lah. Ada pertanyaan lagi nggak? Ada banyak. Oke, coba. Jangan banyak-banyak. Nangis mana iki garai stabile angel iki lho. Ngelintak iki kok. Hai. Aku wis mencoba untuk Menjaga. kita mau nangis tak angkat meneh, nangis tak angkat iki aja jeru-jeru. Iya. Iya apa Mbak? Dengan perjalanan hidup yang panjang yang kira-kira kan menurutku ya. Apa yang dituai sekarang itu kan hasil residu pikiran di masa lalu. Kebiasaan berpikir sing mungkin kebiasaan disakiti, bergumul dengan laki-laki yang toksik,
dipendem dewe ya kan, digali dewe, dipendem dewe, digali dewe, dipendem dewe. Akhirnya tanaman-tanaman itu tumbuh gitu kan. Buah-buah pikiran tentang kecemburuan, kedongkolan itu disimpan kayak nyimpen cambah ngono lho bro. Moro-moro begitu dibuka wow tukul kabeh gitu. Nah ternyata yang harus diobati kan di situ ya. Gitu ngresi cambah itu lek ditanam di tempat gelap kan tambah gondrong kan Pak, tambah gondrong gitu. Nah aku mengibaratkannya gitu. Jadi perjalanan ini kayaknya memang masih menantang karena pada akhirnya Mbak Vivi harus menemukan satu persatu cambah yang masih ketinggalan gitu kan. Soalnya yang tumbuh saat ini tuh hasil dari iku. Sing lanang taek iku sapa iku? Disebut aja ya. Iya. Iku jembawut iku. Nah kan? Jembawut. Nah, iya maksudnya arek iku. Gak usah dienggok-enggok. Terus yang akhirnya membuat Mbak Vivi mendapatkan hal-hal kayak gini gitu. Ya sebenarnya ini sesuatu yang tidak diharapkan, sesuatu yang didoakan kepada Tuhan itu supaya tidak terjadi kepada kita gitu kan. Tapi ternyata anjir, aku yakin awakmu pasti tambah kuat sih Mbak dengan perjalanan kayak gini. Pertanyaannya adalah apa dirimu memandang Tuhan setelah yang sekarang setelah perjalanan hari panjang ini. Perjalanan sepanjang ini kamu dikasih. Boleh menjadi rahasia atau boleh dijawab juga? Karena kayaknya sensitif. Kamu diberikan laki-laki 1, laki-laki 2, cobaan 1, cobaan 2, terus ada yang diangkat dan let's say meningkat ya secara skala. Betul, mungkin kamu ngerasa kayaknya ini bukan tubuhku lagi, tapi jiwa dan tapi jiwanya masih ada di sini gitu-gitu. Kan itu dialog pribadi gitu. Iya apa Mbak? Sebenarnya itu nggak tahu kenapa kayak aku tuh ngerasanya kayak coba di mana? Iya nggak apa-apa Mbak Joko tuh cuman Lombok. Jadi kayak apa ya? Aku tuh ngerasanya bukan karena masalah ini aja, tapi aku ngerasa kayak aku ya mungkin karena aku lebih kuat kali ya. Jadi aku katanya gitu. Kalau kamu dikasih ujian yang ini berarti kamu tuh kuat gitu. Tapi kan sebenarnya kadang aku batin aku nggak sekuat iki loh, aku nggak sekuat ini gitu. Karena kan terlalu banyak ini dari ujian manusia-manusia yang ngelarani hatiku, kayak aku mencoba untuk speak up gitu, ngomong aku iku ngene loh, aku ngene. Enggak kon ngada-ngada. Ya itu sih, aku selalu kayak dipental gitu loh. Jadi kayak loh aku tuh punya, ini sedikit cerita lagi ya Mas. Jadi boleh. Di waktu itu di hubungan waktu itu kan yang pertama itu kan aku kenapa nggak, pasti kan orang nanya kenapa kamu kok ini ya nggak bareng lagi, atau kenapa kok ngene, kenapa kok gitu. Terus hampir mungkin se-Surabaya tahu ya, pada waktu itu lagi rame-rame. Surabaya. Ya. Sumpah gak keru soalnya. Pada waktu itu memang lagi, ya pastilah tahu lagi rame-rame dan mantanku waktu itu lumayan punya nama di Surabaya. Mungkin sampai detik ini mungkin. Sampean mantannya Cak Ji. Bukan. Cak Durasim. Bukan. Terus Mbak. Ya itu sih. Jadi aku tuh kayak aku memutuskan untuk tidak bersamanya lagi, itu lebih ke aku bertahan sampai benar-benar aku capek. Aku ada momen tak terima. Ada momen yang waktu aku memutuskan untuk aku kayak sampai kamu itu tuh aku masih inget aku lagi kayak makanan penyetan gitu Mas. Aku apa ya, part tersedih tuh di saat kita makan tapi kita nangis. Iku aku nangis, aku ngomong gak apa-apa ngene aku, tapi aku ya ono batese gitu. Makan berdua itu. Itu termasuk makan terakhirku sama dia. Ya, ternyata dapat gosip yang bla bla bla.
dia kan memang kesana kemari gitu kan, kesana kemari dan buang isi ya. Iya. Tapi kan mengembalikan botol. Tapi jadi. Oh iya, oke, paham. Bagus banget timingmu masuk, bagus. Jadi. Oke, akhirnya aku berusaha. Enggak. Jadi dia itu sorry, pinter banget nih tapi apa ngomong sing bikin nangis, mangane penyetan. Iya. Wong mikirnya kan, Iya. wah kepedesan nih berarti. Iya, oke, gitu dah. Lilipin kemangi iki. Mata wis berkaca-kaca nih. Tak kasih cari. Ya itu sih. Terus ada momen yang aku tuh berusaha mencari tahu tapi nggak pernah dapet. Giliran ya wes lah, engkau ya kebuka sendiri gitu. Tapi aku tahu dia udah kesana kemari. Terus akhirnya ada orang yang sengaja ngomongin ke aku, coba cek, adalah sosial media waktu itu, coba cek. Tapi aku udah diblok gitu. Dan ceweknya itu udah pernah pernah tak labrak ibaratnya. Habis tak labrak dia mendekatiku jadi temanku gitu. Lagi-lagi bodohnya aku. Ya wes lah, dia enggak akan. Jadi jangan percaya sama siapa deh. Iya, benar. Wes. Bapakku iku dulurmu, bapakku koncomu, wes gak usah percaya wes. Gitu. Justru musuh terbesar adalah orang terdekat kita sendiri. Karena dia tahu posisi kamu noleh kemana. Ya. Jadi dia bisa berjalan di belakang. Ya itu. Jadi ada momen yang dia tuh termasuk jarang pulang ya. Jarang pulang. Padahal gak kerja. Anak gak kerja, tapi ngomong nang wong tuane kerja, jarine aku cemburuan. Aku tuh jadi image yang jelek dari dulu, dari keluarganya gitu. Ada yang mencari kesempatan. Ini biarlah aku speak up lah. Udah aku ya wes. Percuma aku ngomong pun pernah di salah satu keluarganya juga dia nggak pernah dapat ruang, dipatahin iya, terus. Selalu dipatahin gitu. Terus, ya udah ngomong aja. Kita jadi, kasih di sini. Ada momen aku tuh nggak kepengen curhat sama siapa-siapa ceritanya. Lalu ada saudaranya, kok nyebutin spesifik ya. Ada saudaranya yang berusaha, wah kamu ini ya jarang ya ini pulang ya ini gini ya. Aku pikir dia care dong. Ternyata dia cari kesempatan di situ. Dan dia itu terdekat dan dia menjadikanku buat kon kan jarang mulai. Dan itu orang terdekat dia. Setelah itu pasangan yang dia ini, aku tuh udah berusaha pergilah dari situ. Pasangan yang orang ini itu nganggap aku sing gudo. Aku ngomong ketemu sama mantanku itu, tak ceritain kronologisnya gimana. Tak kira dia embelo aku. Iya, ternyata gitu. Waduh, berat banget. Dan itu sudah dekat. Terus pas aku udah, sorry ya mas. Gak apa-apa. Pas aku udah diluapin aja. Pas aku udah cerai itu, aku berusaha speak up ke saudaranya lagi, cewek. Aku pikir ya cerita lebih ambek wedok lebih ngane. Ternyata nggak mungkin sih itu gitu, nggak mungkin sih itu gitu. Tapi aku ngerasain kayak ya wis lah, aku kayak dianggap apa gitu loh, kayak karuannya lah wedok gak bener gitu loh. Daripada aku harus jadi kayak gini gitu. Itu sih. Dan itu suamiku tahu kok. Suamiku yang sekarang tahu. Dia tahu kayak gitu. Keren. Dan suamiku sampai detik ini Flying Fox. Kenapa? Sampai detik ini panjang. Iku suka pacet sampai Tugu Pahlawan iku. Panjang. Gak kuat aku tuh. Melihat air matanya Mbak Vivi ini loh, gak kuat aku. Makanya ngejuk. Maaf guys. Iya, oke. Kasihan Mbak Vivi terus. Ya itu sampai detik ini tuh mungkin itu yang dibilang trauma ya, kayak ada pikiran yang kon sampai detik iki ku kon gak ono kata maaf, minta maaf ke aku, kamu dan keluargamu gitu loh. Tapi ya wes kadang mikir tapi hidupmu baik-baik aja, cok. Aku iya. itu sih.
Tapi balik lagi aku percuma lah kalau aku mikir kayak gitu terus nggak ada Habis. nggak ada habisnya ya wes jarang Gusti Allah sing balas gitu. Tapi ada perasaan sing aku paham Bi. Akhirnya ketika dia cancer kenapa nggak mau itu takutnya orang-orang yang kemakan fitnahnya dia menganggap itu azab gitu. Salah satunya. gitu. Gak apa-apa mau nangis aja. Nonton iki kok. Nggak apa-apa. Dan itu juga side effect-nya menambah dia nyimpen biji campak-campak tadi yang di dalam relung-relung gelap hatinya itu tadi. Benar. Akhirnya Jadi kayak belum terselesaikan gitu loh. Benar. Sampai pada akhirnya aku tuh berusaha kayak aku membuktikan gitu. Aku nggak salah. Selama ini aku kerja sendiri. Setelah ayahku ngomong itu tuh aku kerja sendiri dan ayahku nggak ngebolehin aku kerja sama dia. Sedangkan mantune oleh waktu itu. Karena dia mikir terserah kon katene kerja opo, ojo melo ayah. Ben kon ngerti rasane kerja nang jopo ya opo. Lah ambek aku sakarmu dhewe kayak gitu lah. Gitu. Jadi itu sing membuat aku ya kuat itulah. Terus dari beberapa hal sampai kayak belum kelar gitu, ada masalah tapi nggak ada ujungnya gitu loh. Jadi akan bekas ngono loh. Iya. Wah, luar biasa. Terima kasih loh, tapi Mbak Vivi. Tapi apapun itu ya, Kak, ini kalau mau boleh jujur-jujuran ya. Tapi yang setuju nggak ya sama aku ya? Kamu masih manis loh Mbak. Anjay. Sumpah. Ya. Tadi pas katanya pernah cancer dan lain-lain, kayak nggak kelihatan kalau lihat mukamu ya. Gitu dengan masih hihi kayak enggak deh iki kayak deh happy with this ukti skena deh. Tapi kalau malam itu berisik utakku ya gimana? pasti sih. Karena banyak masalah yang gak selesai dan kamu bertemu dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab atas tindakannya, sedangkan kamu sampai bapakmu kan diajari kalau apa-apa harus bertanggung jawab. Contoh sama diri sendiri diajari kerja. Nah, sedangkan akhirnya kan yang menjadi ini agak tak petani satu-satu ya. Yang menjadi masalah kan aku sudah bertanggung jawab sama diriku sendiri. Masuk kon gak bisa bertanggung jawab sama dirimu sendiri gitu. Terlebih saat dia tidak bertanggung jawab, mengorbankan kamu yang sudah bertanggung jawab dengan semuanya. Akhirnya secara marahnya ke atas kan. Ini kok baik-baik aja hidupnya. Sedangkan aku gitu kan. Balik ke sini gitu. Sedangkan kalau mau dibendung satu persatu ya aku sudah bertanggung jawab dengan diriku. Aku bertemu dengan orang yang salah. Let's say ketika aku mencari pembenaran, dia aja salah gitu. Kenapa kamu harus meyakinkan orang untuk dia benar? Dia sudah salah gitu. Kayaknya sih masalah memang kata maaf terbaik adalah dengan memeluk diri kita sendiri kayak ngomong deh. Aku kemarin goblok, aku kemarin salah gitu. Karena menuntut orang yang tidak bertanggung jawab atas tindakannya ya gimana mau ngomong maaf, dia sendiri gak ngerti gitu cara yang menjadi manusia yang benar kayak gitu. Aduh, makasih ya Mbak Vivi atas waktunya. Makasih. Hal yang sangat mengesankan episode kali ini bisa ngobrol sama wanita kuat ini gitu. Ternyata kuatnya bukan dari motivasi ya. Kuatnya itu dari rasa sakit. Bukan dari quotes juga. Iya, bukan dari quotes, bukan dari motivasi. Ternyata dari sering menyembuhkan lukanya sendiri itu yang membuat kamu lebih kuat. Tapi negatifnya adalah kamu tidak gampang percaya orang lain lagi ya gitu, kecuali suamimu gitu. Dan aku nggak bilang percaya sama suamiku, sebenarnya semuanya aku mikirnya masih yaudah, ada barrier gitu. itu ya. Gitu. Ya wes percaya sama diri sendiri aja lah. Iya, itu sih yang membuat, makanya kok cateringmu begitu gede, tapi nek wong gak ngerti ceritanya kok enak banget ya dadi Vivi. Nah itu orang kan taunya enak-enak itu karena nggak mungkin post yang kayak gitu-gitu. Nah kembali lagi kamu harus memaafkan lagi tuh. Iya kan, ketidaktahuan orang tapi penyimpulan orang tuh kayak kok nggak ngerti rasanya cancuk. Malam-malam duwe ya itulah gitu. Tapi ya udahlah, mungkin di ending aku mungkin mau berbicara bahwasanya laki-laki tuh kalau berantem pengennya menang. Makanya nek kalah deh kadang nggak berantem, dia jadi pecundang gitu. Anjay. Itu fakta gitu. Dan ternyata pemenang anakku loro ya. Aku sampai mikir, dan banyak sekali KDRT dan lain-lain. Ya itu termasuk juga aku mengalaminya. KDRT juga kan? Iya, di depan umum. Nah makanya untuk semua perempuan dimanapun berada, chance kalian lebih gede dari HRD.
tahap seleksinya itu Aku ke arah mana nih? dari Ketukar. perempuan untuk milih pasangan tuh lebih tinggi daripada HRD memilih karyawan Ya. atau laki-laki memilih sahabatnya. Karena persahabatan antara laki-laki itu bisa menyembunyikan kekuatan satu sama lain. Tapi kalau berhadapan dengan pasangan itu ya pecundangnya metu gitu loh. Dia menjadi dirinya sendiri dan dia bisa menyalahkan apapun kepada pasangannya gitu. Dan buat Mas Ayi aku respect banget ya gitu, karena mau setelah menikah dan berjumpa dengan orang yang tepat, saat kita seneng itu ya semua akan moro ya. Ya. Tapi saat kita lagi terjatuh terpuruk tuh Bisa dilihat sepi. siapa tuh. Dan kita noleh ke belakang cuma pasangan kita dan anak-anak kita. Iya. Jadi mau nggak mau ya ketika rame ya persilahkan orang untuk datang, tapi aku lebih peduli ke yang belakang gitu ya kayaknya ya. Mantap. Mantap. Seneng ya, mantap. Ya rata-rata berpendidikan nih ngobrol ide, coba enggak tuh asik. Semongko. Iya. Dan banyak belajar juga dari Mbak Vivi. Enggak tahu dari Bian. Nah, iki api kiran. Langsung nyukul kamera lah sih biasa. Iki api kiran dadi reels terpisah kiran. Oh iya. Langsung menakno manuk rek. Wajine kepotong sing Iya, ngene Mas oi. Firza rek, ada delok Mbak Vivi ngono ya. Ternyata setelah tak pelajari ketika bertemu dengan kasus yang hampir sama ya. Ternyata ketika kita menyimpan dendam dan trauma itu kayak kita nyimpan biji-biji kecambah yang kita taruh di relung hati yang dalam, terus kita tiba-tiba buka udah tumbuh dan mengotori seperti tanaman liar gitu loh Fir. Nah, yang nggak kita lakukan biasanya adalah karena kita jarang buang sampah gitu. Kita pelihara di dalam sana, terus dideloki maneh itu sampahnya kita lihat lagi, terus kita tutup, sampahnya kita lihat lagi, kita tutup. Jadi menyimpan luka dan trauma itu sama seperti kita menyimpan biji kecambah di relung hati yang gelap, dan kita tahu bahwa di relung hati yang gelap itu kecambah gampang tumbuh kan ya kan. Jadi ya memang stop kita kasih tanah yang subur untuk mereka. Gitu. Caranya gimana? Caranya satu, rajin-rajin buang sampah. Gitu. Datang ke psikolog, datang ke temen, itu tujuannya apa? Buang sampah memang. Untuk buang itu tadi Curhat. gitu, curhat ya. Perkara bahwa ada efeknya akan diomongkan dan lain sebagainya, itu hal lain, Mbak, gitu. Yang kedua adalah memelihara trauma, berusaha berdamai dengan trauma tapi nggak benar-benar berdamai. Itu kayak kita memelihara ular tapi kita taruh di kamar tidur. Kita bilang, ularnya itu kita taruh di pojokan kan. Ularnya kita taruh di pojokan, kita bilang ke orang-orang, bahaya loh ono ular ning dalam rumah, dalam kamar. Enggak kok, udah jinak. Tapi setiap malam kamu tidur ambil melek siji matane ngene. Kudu challenge kene lho ya, kudu challenge sing melek siji iki. Gitu ya. Tapi kita selalu waspada bahwa kita bakal dikhianati lagi enggak. Itu sifat betrayal itu akan menghantui. Once kita trauma karena faktor betrayal, trauma kan banyak, Mbak. Ada karena betrayal. Betrayal itu pengkhianatan, ditusuk dari belakang, backstabbing itu, apalagi oleh orang-orang terdekat. Trauma yang kedua itu bisa jadi karena abandonment, karena dibiarin, nggak dianggap gitu. Ada lagi yang karena rejection gitu, karena ditolak mentah-mentah gitu. Ada yang karena secondary trauma, itu caraku menggolongkan sendiri ya. Tapi itu trauma yang tidak sembuh itu kayak kita melihara ular yang berada di dalam kamar. Waspada terus gitu. Waspada, kita tidur sambil berharap semoga gak dicatek gitu. Nah itu yang harus diselesaikan. Gimana caranya ya, memang banyak terapinya, itu banyak gitu. Itu sih. Terus selanjutnya yang aku harus apresiasi dari Mbak Vivi, kali ini tubuhmu menyelamatkanmu gitu. Tubuhmu masih kuat karena bentuknya adalah pertanda. Nah kalau itu dimaknai sebagai pertanda, aku yakin setelah ini Om bakal lebih stronger than ever gitu. Dan yang menarik lagi adalah dia sekarang dikaruniai, ya aku bilang dikaruniai ya,
sosok laki-laki yang mengerti gitu. Sosok laki-laki yang mengerti ini terutama dia menerima segala hal yang berkaitan dengan masa lalumu. Menurutku gak semua laki-laki yang bisa gitu. Gak semua laki-laki bisa. Terutama di hari ini dirimu cerita itu salah satu proses buang sampah, Pak. Gitu. Proses memaknai bersama gitu. Ya, tak siapin respect. Banyak soalnya tadi kan tak siapin respect. Karena ternyata kalau kita mendaki gunung dalam jangka waktu yang lama, ya karir kita itu tambah banyak isinya, bro. Iya, ketambahan sampah. Iya, ketambahan jenazah. Enggak, kalau jenazah tidak dimasukkan itu kecuali jenazah anak umur 8 bulan dalam kandungan. Oh bisa ya. Bisa. Kebawa terus. Oke, kalau gitu maaf. Gitu sih kalau aku dari tadi memperhatikan cerita kita bersama. Ya memang apa yang dialami Mbak Vivi ini jadi pelajaran kita semua soal juga software yang mempengaruhi hardware ini. Oh ternyata yang mempengaruhi itu nggak cuman faktor 2 bulan 3 bulan ya, ternyata cerita dari umur dia 19 tahun itu mulai itu cambah-cambah itu ditanam. Gitu. Itu sih Mbak, terima kasih atas ceritanya. Terima kasih banyak. Boleh Mbak Vivi ada pesan nggak buat Ultras Buntu? Pendengar kita tuh namanya Ultras Buntu. Udah sebanyak itu karena kita berada di 12 besar se-Indonesia. Yo, se-Indonesia bayang no. Di Spotify. Wow. Gokil. Sampai wow. Ini bukan wow, ini alif. Apa ya pesannya ya? Ya jangan terlalu percaya sama siapapun. Oke. Terus aku mikirnya apa ya? Jangan percaya sama siapapun. Berat sih aku ngomongin. Gak apa-apa juga. Karena kadang-kadang emang orang terdekat kita itu yang nyakitin kita gitu. Terus apalagi buat cewek-cewek ya di luar sana, kalau kalian merasa punya hubungan yang wah lama, ya terus jangan terlalu percaya aku akan gini. Tetap jogo-jogo lah, jogo-jogo. Jadi cewek itu harus bisa berdiri di kaki sendiri. Gitu. Karena kita nggak akan tahu gitu loh pasangan kita diambil dengan cara apa gitu, dengan cara diambil sama Allah atau diambil dengan cara diambil ya terus nolak ya gitu. Itu aja sih. Terima kasih Mbak Vivi atas kedatangannya ya. Sehat selalu. Ada sesi salaman gini kan? Iya. Biasanya nggak ada anjir. Biasanya nggak ada ya? Nggak ada ya. Nggak pengen aja salaman. Asik gitu. kayak brownies gitu loh. Asik kayak pagi-pagi happy. Iya kan. Nah, terima kasih juga untuk Ultras Buntu dimanapun berada. Terima kasih supportnya teman-teman. Jangan lupa bagikan episode ini kalau menurut kalian relate dan perlu untuk kalian buat belajar sahabatmu atau orang tuamu. Betul. Share aja episodenya dari Spotify ya, jangan dari YouTube ya. Dari Spotify. Oke. Terima kasih Mbak Vivi atas waktunya, dan hal yang paling mengesankan adalah berbicara dengan perempuan kuat, dan salah satunya hari ini kita sudah melakukan itu. Iya. Semoga panjang umur buat Mbak Vivi dan suaminya, semua support system yang baik gitu, karena memang kita hidup itu harus dengan support system. Karena kalau kita hidup tanpa support system berarti kita lagi bertapa. Iya sih. Terima kasih teman-teman, tetap di Podcast Exit. Masa lalu milik kita.